gak sih kamu tuh ngarep banget gitu kan sama seseorang, tapi ternyata kamu tuh jadiannya sama orang lain. Ya. Beberapa pasti pernah mengalami hal-hal yang gak terduga seperti ini ya teman-teman ya. Dan jangan-jangan kamu, kamu udah pernah belum? Di readingan Oracle Card Indonesia per zodiak kali ini ya teman-teman, kita bakalan baca siapa sih yang ditakdirkan ya untuk kamu, buat kamu. Nah kita baca yuk teman-teman ya. Still ada di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. General reading, timeless reading, so anytime kalian mau dengerin boleh ya. Dan untuk siapa aja umum ya, yang penting kalian mau yang namanya membuka diri, membuka pikirannya supaya ya supaya bisa luas gitu kan. Ayo kita di sini belajar bareng. Alright teman-teman, kita baca sama seperti biasanya dibagi menjadi 3 cerita ya. Kalian gak perlu yang namanya pick a card, cukup dengerin aja dari cerita pertama sampai cerita ketiga. Siapa tahu gitu kan, ternyata yang mesti lewat dalam kehidupan kamu itu bukannya 1 orang aja ya. Seperti itu, ngarepnya sih cuma 1 orang aja ya, one and only. Tapi kadang-kadang ceritanya lain. Alright, buat teman-teman Aries ya, kita baca yuk sekarang ya. Di cerita yang pertama, siapa sih yang ditakdirkan buat kamu ya? Coba kita lihat. Kamu takdirku ya. Oke, cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita hidup tentang orang ini nih seperti apa sih? Cerita hidup tentang orang ini ya. Oke, kalau dilihat di sini cerita kehidupannya dia ya, fluktuatif sih ya, artinya hidupnya juga nggak mudah ya teman-teman ya. Hidupnya nggak mudah, penuh dengan kefluktuatifan gitu kan. Kayak gitu. Ada kondisi di mana banyak sekali kejadian-kejadian dalam hidupnya yang selalu membuat dia itu kudu sabar terus gitu kan. Kudu yang namanya jaga pikirannya dia tetap adem, karena somehow ya dia berada di satu kondisi yang bener-bener itu kayak deg-degan terus gitu ya. Kejadian-kejadian dalam hidupnya dia itu selalu beruntun seperti itu. Dan kalau nggak kuat-kuat iman gitu kan, kalau nggak kuat-kuat kesabaran ya pastinya susah gitu. Cuman ya memang gitu kan ya, memang ini hidupnya nggak gampang sih teman-teman ya. Hidupnya penuh dengan perjuangan pakai banget. Jadi bukan orang yang hidup dengan yang lahir jebret gitu gampang semua gitu, enggak. Tapi ini butuh banget perjuangan ketika dia menginginkan sesuatu hal ya. Dia butuh effort untuk melakukan hal-hal tersebut ya, seperti itu. Lalu ada kartu spiritual di sini ya. Kalau dilihat di sini juga cerita tentang kehidupannya dia ini seperti apa sih ya, bisa jadi ujian-ujian ya banyak hadir dalam hidupnya dia. That's why ya mungkin hidupnya nggak gampang. Tadi kita udah lihat di kartu yang pertama, ini juga dikuatkan dengan kartu yang kedua ya. Hidupnya nggak gampang, hidupnya mungkin nggak menyenangkan gitu kan. Tapi ya dia masih yang namanya kuat ya. Dia masih kuat, dia masih bisa yang namanya jaga komitmen untuk dirinya sendiri, walaupun mungkin hidupnya dia berat, hidupnya dia nggak gampang ya. Apalagi kalau misalkan buat dia memilih ke ibaratnya pergaulan yang agak sedikit nyeleneh gitu kan ya, agak sedikit tanda kutip nakal gitu ya. Itu gampang banget tersesatnya teman-teman ya kalau dia mau ya. Cuman dia masih oke ya, nggak yang namanya gampang tergoda oleh hal-hal yang seperti itu. Bagusnya seperti itu ya teman-teman ya. Ada kartu komitmen juga di sana ya. Ada banyak hal godaan dalam hidupnya dia, lingkungannya dia gitu kan, mungkin yang bener-bener menawarkan hal-hal yang nggak yang kurang bagus ya. Cuman ya dia masih bisa menjaga komitmennya dia dengan baik ya, enggak yang namanya tergoda-goda dengan hubungan-hubungan yang sifatnya sesaat gitu kan ya, seperti itu. Ada cerita-cerita ya dalam hidupnya dia kalau kita lihat di kartu yang ketiga ya, tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia sayangi, oleh orang yang dia benar-benar percaya ya, dan pernah banget yang namanya ditinggalkan oleh orang yang dia sayang. Wah ya, ceritanya luar biasa banget nih orangnya. Ya, ternyata seperti ini teman-teman ya di cerita yang pertama. Nah sekarang kita lihat ya, sebenarnya kalian udah saling kenal apa belum sih ya? Coba kita lihat, sebenarnya kalian itu sudah saling kenal apa belum? Sudah kenal apa belum? Kalau dilihat di sini ya,
Saturnus, ini bisa jadi udah kenal ya, udah kenal apa ya, dalam waktu yang lumayan lama sih teman-teman ya, dan berusaha mendekat sih, berusaha mendekat. Dia sendiri sudah berusaha mendekat sama kamu dan kamu sendiri mungkin udah tahu nih ya. Seperti itu. Lalu ciri-ciri orang ini yuk kita lihat ya, ciri-ciri orang ini, dia masih ini ya, masih apa ya, secara emosi dan perasaan ini orang yang perasa banget, feminim ya, feminim, perasa, terus gampang banget yang namanya tersinggung nih teman-teman ya. Gampang banget yang namanya tersinggung. Lalu perasa feminim, lembut banget, lalu pelindung. Sebenarnya ini pelindung yang oke. Jadi kalau misalkan dia kan survive ya sama hidupnya dia, jadi dia akan benar-benar survive untuk orang yang dia sayang ya, seperti itu. Sosok pelindung yang baik, apalagi kalau misalkan udah berkeluarga ya, bakalan cinta banget sama keluarganya. Nah ya, seperti itu. Tinggi badan, cenderung tinggi ya orangnya, lalu postur tubuhnya juga oke. Ini orang yang cukup berani ya teman-teman, orang yang cukup berani, aktif juga, dan beberapa mungkin suka traveling ya, beberapa mungkin seperti itu. Lalu juga ya seperti itu ya teman-teman ya, dan menarik orangnya. Oke, ya ini ciri-cirinya dia. Sekarang kita baca untuk hubungan yang akan kalian lalu akan seperti apa sih, hubungan yang akan kalian lalui ya di cerita yang pertama ini akan seperti apa, hubungan yang seperti apa, hubungan yang penuh dengan perasaan yang jelas ya teman-teman ya. Ada expression di sana, ada cerita-cerita Moon ya, dimana Moon ini hati-hati dengan apa sih hal-hal yang ditutupi ya, sesuatu hal yang ditutupi ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kalau dilihat ya, relationship-nya kalian, selama kalian bisa lebih apa adanya, nggak ada yang ditutupin gitu kan ya, bukan ada apanya ya, akan baik-baik aja sebenarnya. Cuman ya belajar lebih apa adanya sih akan jauh lebih baik ya. Atau bisa jadi ini adalah cerita-cerita di mana mungkin salah satu dari kalian ya sudah punya pasangan ya, ini bisa jadi seperti itu, karena ada potensi-potensi ini hubungan yang disembunyikan ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya, ini di cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang selanjutnya ya, cerita yang kedua kita bakalan lihat ya. Di cerita yang kedua ini cerita hidup tentang orang ini seperti apa ya? Cerita hidup tentang orang ini ya seperti apa? Oke. Kita lihat kalau di sini ini orang yang benar-benar bebas sih ya. Jadi kalau misalkan ditanya cerita hidupnya dia nih, orangnya, ceritanya itu orang yang bebas ya, orang yang bebas, terus susah banget ya namanya ngedengerin orang lain ya. Ya, seperti cuman gini, dia tuh sering kali berada di satu kondisi ya, kehilangan kebebasannya dia, merasa terkekang, merasa nggak bisa yang namanya melakukan apa yang dia ingin lakukan ya, seperti itu. Jadi sering kali stressing sendiri, tertekan sendiri sama pikirannya, terus emosi nggak, ya kayak gitulah ya. Ya sukanya begitu, jadi suka nggak mau dengerin orang lain tapi ya, seenaknya sendiri gitu ya, seperti itu. Lalu ada hope. Sebenarnya orang ini gampang banget yang namanya down, gampang down. Cuman ya dia nggak pernah yang namanya ibaratnya kalau down itu nggak pernah terlalu lama gitu ya. Bangkitnya cepat nih teman-teman ya. Dia selalu tahu arah hidupnya dia mau kemana, tujuan hidupnya dia mau apa gitu. Nggak pernah ya namanya kehilangan mimpi dan harapannya dia ya, seperti itu sih teman-teman. Ini orang yang begini banget ya tuh ya. Ya, yang bener-bener apa ya, suka ngelawan arus juga nih teman-teman ya, suka ngelawan arus nih, suka cari masalah sendiri ya. Suka nyari ngelawan arus yang tadinya baik-baik aja, kayak ya akhirnya dia ngelawan arus dan repot sendiri ya, kayak gini teman-teman ya. Cuman dia tanggung jawab sih ya, tanggung jawab dan pinter banget ya namanya memanfaatkan situasi dan kondisi ya. Jadi bisa mengambil keuntungan dari setiap kondisi yang terjadi kayak gitu ya.
Ini sedikit tentang cerita hidupnya ya, seperti ini kira-kira kurang lebih lah ya, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita bakalan baca apakah ya sebenarnya kalian udah saling kenal apa belum gitu ya. Sebenarnya kalian ya itu udah saling kenal apa belum sih? Kalau udah kenal itu berapa lama ya? Cerita Venus ya. Ini udah kan ya belum sih ya, deket, masih deket sih ya, belum terlalu lama ya teman-teman ya. Masih deket lah ya, nggak terlalu lama banget gitu maksudnya. Selanjutnya ciri-ciri orang ini, kayak apa? Ini orang yang gampang banget baper, gampang banget baper, terus abis gitu. Tapi hebatnya ya, orang tuh deket sama dia itu berasanya itu kayak merasa disayangin aja sama dia gitu ya, merasa dicintai aja ya. Kayak gitu. Jadi tahu banget dia cara membuat seseorang itu merasa berhasrat ya kayak gitu. Penampilannya oke, penampilannya menarik banget. Jadi orang tuh gampang banget yang namanya seneng sama dia gitu kan, merasa tertarik sama dia tuh banget ya teman-teman ya kayak gitu. Jadi pakai apa aja tuh juga kelihatannya cocok ya. Berpakaian apa aja tuh selalu pas. Ya, finansialnya oke ya, secara finansial ini orang yang oke karena juga berada di satu lingkungan yang supportnya juga banyak ya, dan ini orang yang nggak bisa LDR teman-teman ya, jadi bener-bener akan membutuhkan perhatian yang real. Kalau ditinggal udah ya bener-bener nggak bisa ditinggal, kalau ditinggal pasti ada cerah ya kayak gitu ya. Karena ini orang yang benar-benar melihat segala sesuatunya dari hal-hal fisik ya, atau hal-hal yang nyata yang bisa dia lihat, dia pegang, dia sentuh ya seperti itu. Jadi benar-benar membutuhkan sesuatu hal yang nyata. Baperan banget orangnya ya, moody banget ya seperti itu teman-teman. Lalu hubungan yang akan kalian lalui itu seperti apa sih? Hubungan yang akan kalian lalui ya itu seperti apa? Hubungan yang seperti apa ya? Hubungan yang apa ya, kalau nggak pinter-pinter buat variasi gitu kan. Variasi itu artinya kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan bersama ya, ini bakalan jadi hubungan yang mungkin bisa jadi membosankan ya seperti itu. Cuman ya kalau dua-duanya mau, ayo ya meluangkan waktu berdua, berpikir gimana caranya ya, cari kegiatan-kegiatan bersama gitu kan, yang positif, yang kreatif gitu kan. Ini bakalan oke gitu ya, supaya nggak jenuh, nggak bosan ya, karena ada potensi-potensi nih jenuh atau bosan itu ada gitu ya. Jadi belajar untuk merawat hubungan ya akan jauh lebih oke. Jangan sampai ceritanya kayak gini loh teman-teman ya, kepingin banget berbuat yang terbaik ya buat pasangan. Nah ini dua-duanya saking sibuknya kepingin berbuat yang terbaik sama pasangan ya, akhirnya malah jalan sendiri-sendiri gitu, nggak melibatkan masing-masing, malah sibuk sendiri. Aku pengen bikin dia bahagia, gimana ya caranya. Yang satunya lagi juga berpikir gitu kan, aku melakukan ini supaya pasanganku bahagia dan bla 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 gitu kan. Ya repot kan, akhirnya nggak ketemu dan nggak saling melibatkan, dan malah jadi salah paham. Nah ini ya pikirannya di macem-macem gitu ya. Oke teman-teman, ini di cerita yang kedua ya. Selanjutnya kita akan menuju cerita yang ketiga buat kamu. Oke ya, cerita yang ketiga buat kamu, cerita hidup tentang orang ini ya. Cerita hidupnya tentang orang ini kayak gimana. Ini ada success, vision, and power. Kalau dilihat di sini, ini orang yang seringkali berada di kota yang berbeda-berbeda nih teman-teman ya. Seringkali dia mesti karena tugas, karena pekerjaan, karena pendidikan ya, dia seringkali keluar kota atau pindah tempat atau apa ya teman-teman ya. Bisa jadi seperti ini ceritanya ya. Jadi cerita-cerita tentang hidupnya dia, orang yang suka banget belajar ya, suka banget belajar, di mana aja akan dia kejar belajarnya ya. Seperti itu. Lalu juga sering kali merasa nggak tenang ya dalam hidupnya dia. Nah ini dia mungkin juga berkenaan dengan pindah-pindah terus ini ya teman-teman ya. Cuman nggak bisa dipungkiri sih bahwa dia itu punya yang namanya kesuksesan ya, kesuksesan dalam hal karir, dalam hal pendidikan ya. Ini orang yang secara kesuksesan untuk hal tersebut tuh gampang gitu ya, seperti itu. Cuman ya memang sering kali dia itu sibuk banget untuk membahagiakan orang lain ya, ketimbang dirinya dia sendiri ya. Hampir nggak punya waktu nih dia buat dirinya sendiri ya kayak gitu. Untuk masalah kerjaan, untuk masalah ini oke lah ya, nggak ada masalah sih kalau untuk dia ya. Tapi kalau misalkan untuk hidup ya, ini dia nih ya, sering kali dia ketemu sama pasangan itu yang keras ya, kaku, hubungannya kaku. Mungkin karena dia terlalu sibuk untuk kerja dan kerja terus-terusan gitu ya. Jadi akhirnya
pasangannya sendiri juga nggak mau kan ya, cuman gitu aja gitu kan, ditinggal kerja, nggak ini nggak itu gitu kan ya, akhirnya ada celah gitu loh ya. Jadi seperti itu sih teman-teman ya. Selanjutnya ada cerita apa ya, kalian udah lama saling kenal apa belum sih ya? Udah lama kenal apa belum ya? Kalau kenal lama, ada cerita Jupiter di sini. Bisa jadi udah kenal lama ya. Bisa jadi kalian itu udah kenal lama. Lalu ciri-cirinya orang ini kayak gimana sih ya? Ciri-ciri orang ini orangnya logis banget ya. Orangnya logis, terus abis gitu juga struktural banget ya, reality di sini. Struktural, suka ngikutin aturan. Jadi kalau kamu orangnya suka nabrak aturan, gak bisa nih sama dia gitu kan, karena dia orang cukup realistis, ngikutin aturan banget. Lalu suka dengan keterikatan ya, hal-hal yang struktural. Kaku banget orangnya, gak mau kalah dari orang lain, maunya menang sendiri. Cuman bagusnya ya, karena kata dia juga dari kartu udah kelihatan banget ya, dia tanggung jawab banget sama kerjaan. Jadi kalau belum selesai gak akan pernah ditinggal, dia akan selesaikan ya, seperti itu. Oke teman-teman. Cuman ya memang ya, dia nggak bisa mentolerir yang namanya orang yang nggak tanggung jawab gitu, dan nggak bisa empati gitu ya. Artinya gue aja bisa gitu, kenapa lu nggak gitu loh ya teman-teman, dia kurang empati. Ya, selanjutnya hubungan kalian akan seperti apa sih kalau misalkan kalian bersama? Hubungan yang penuh dengan ego ya, hubungan yang penuh dengan ego, ingin membuktikan yang terbaik ya, dan sebagainya ini teman-teman. Jadi hubungan yang penuh dengan ego. Dimana mesti belajar apa sih sebenarnya ya? Belajar untuk mendengarkan ya, karena masing-masing dua-duanya ini nggak mau saling mendengarkan. Nah repot ya. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi cerita pertama, kedua, dan ketiga buat teman-teman Aries ya. Dan semoga siapapun yang ditakdirkan buat kamu ya, semuanya adalah orang baik. Dan pastinya ya, ketika kalian melewati proses yang mungkin kejadiannya kurang baik ya, ambil hikmahnya, ambil selalu pemahaman yang baiknya teman-teman ya. Oke, barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading ya, dengan tema yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.